Bab 61. Keesokan harinya, David mengirim Lily kembali ke sekolah dan mentransfer 100 juta ke kartu banknya. Dia menyuruhnya untuk membelanjakannya sesuai keinginannya, dan membayangkannya jika dia membutuhkan lebih banyak. Dia bahkan menyuruh Lily untuk mengungkapkan informasi kecil kepada orang tuanya bila perlu. Kemudian dia mengendarai Bugatti Veyron-nya kembali ke River City. Lake City berjarak sekitar 1000 km dari River City, jadi David memutuskan untuk mengemudi saja ke sana. Mobil itu berkualitas tinggi, bahkan kualitas tertinggi. Dengan demikian, masuk akal untuk menjadi lebih mahal. Ditambah dengan kepiawaian mengemudikan David yang luar biasa, Bugatti Veyron melesat melintasi jalur yang lewat. Mobil David akhirnya tiba di jalan River City. Dia memikirkan apa yang terjadi selama 2 hari terakhir. Andy adalah orang yang membantu menyelesaikan kecelakaan kedua saudara sepupunya di Dasling KTV dan membelanya ketika dia diganggu selama perjamuan amal. Dia mungkin memiliki jumlah uang yang tak terbatas, tetapi uang juga tampaknya menjadi satu-satunya yang dia miliki. Dia tidak bisa mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalah selamanya. Belum lagi bahwa Huff dan Andy bahkan mungkin mengincar uangnya begitu mereka mengetahui bahwa dia tidak memiliki keluarga yang kuat untuk mendukungnya. Oleh karena itu, yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan dan membangun kekuatan. Berkat kekayaannya yang tidak terbatas, tidak akan terlalu sulit untuk membangun kekuatan. Satu-satunya masalah adalah menemukan orang-orang yang setia kepadanya. Ini membutuhkan waktu, tetapi dia membutuhkan kekuatan ini dengan segera. Selain itu, dia perlu meningkatkan kekuatan. Dia melihat panel dan menemukan bahwa dia masih memiliki 200 poin mewah. Artinya, baik 100 juta yang dia sumbangkan kemarin maupun 100 juta yang dia transfer ke Lily hari ini tidak memberikan poin mewah. Karena mengirim uang kepada orang tidak memberikan poin mewah, apakah itu berarti dia hanya bisa mendapatkan poin mewah dengan membeli barang? Namun, dia telah mendapatkan poin mewah ketika kami menyumbangkan 11 miliar ke SCC. Donasi itu telah memberikan identitas sebagai anggota tingkat tinggi, jadi itu berarti bahwa donasi dapat memberikan poin mewah selama dia mendapatkan sesuatu dari nilai yang sesuai yang dibelanjakan. Statistik tubuh dan pikirannya berada pada 50 poin, yang menurut deskripsi sistem, cukup kuat. Karena statistik tubuhnya telah meningkat dari 18 menjadi 50 poin, David percaya bahwa fisiknya saat ini seharusnya berada di sekitar orang-orang yang sering berolahraga meskipun dia belum mengujinya. 1. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia menaikkan statistik tubuhnya menjadi 100 poin, 200 poin, 500 poin, atau bahkan 1000 poin. Apakah itu akan berubah menjadi pahlawan super? Ini adalah sesuatu yang harus dia cari tahu secara perlahan. Statistik Rising Mind mempertajam inderanya dan menjernihkan pikiran, jadi dia harus meningkatkannya juga. Berikutnya adalah kolom keahliannya. Saat ini ada 5 keterampilan di kolom. Dia memiliki 10 poin masing-masing dalam keterampilan mengemudi, komposisi lagu, penulisan lirik, pertunjukan, dan piano. Ini semua tingkat ahli sesuai dengan deskripsi. Ichinano dapat menambahkan skill sebanyak yang saya inginkan ke kolomnya, maka mungkin saya dapat mempelajari 18 Dragon Taming. Pukulan juga, tidak ada salahnya mencoba. Dengan itu, David menemukan area servis dan menghentikan mobilnya untuk mencoba mempelajari 18 pukulan menjinakkan naga. Akan luar biasa jika saya benar-benar berhasil mempelajarinya. Saya sangat bersemangat, saya akan menjadi petarung terbaik di dunia. Tambahkan 18 Dragon Taming Punches ke kolom skill. Menguji tampilan panel. Saya tidak ingat ini terjadi terakhir kali saya mencoba menambah poin. Saat itu, David mendengar suara terdengar di kepalanya. Sistem belum mendeteksi skill 18 Dragon Taming Punches di dunia tuan rumah saat ini. Penambahan poin gagal, 10 poin mewah akan dikurangi. Petik 2. Sial, saya tahu itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun, itu masih baru. David tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan. Saat David hendak melanjutkan perjalanannya, dia merasakan mobilnya tersentak ke depan. Daud tercengang. Apa-apaan ini? Apakah seseorang baru saja menabrak bagian belakang mobilku? Dia segera keluar untuk melihat.
Seperti yang diharapkan, dia melihat BMW menekan bagian belakang Bugatti Veyron-nya. David melihat sekelilingnya. Dia memang menghentikan mobilnya di area servis, jadi ini adalah kesalahan pihak lain. Keberuntungannya sangat mengerikan. Setelah kehilangan 10 poin, seseorang menabrak bagian belakang Bugatti Veyron barunya. Dia melihat lebih baik dan menghela nafas lega secara internal ketika dia menyadari bahwa kerusakannya tidak parah. Hai, kok bisa berhenti di tengah jalan? Anda berada di tengah jalan. Seorang wanita berusia 30-an turun dari mobil dan berteriak pada David. Nona, saya menghentikan mobil saya di area servis. Kamu yang mengucapkan dengan mobilku, ini salahmu. David memberitahu wanita itu. Salahku, kaulah yang menghentikan mobil di tengah jalan. Ini salahmu. Anda pikir Anda lebih baik dari saya hanya karena Anda mengendarai mobil sport. Siapa tahu, mungkin mobil itu bukan milik Anda dan Anda baru saja menyewanya. Lihat apa yang dilakukan mobil Anda pada BMW saya. Saya katakan, tidak mungkin saya membiarkan Anda pergi sampai Anda membayar kompensasi. Bab 62. Awalnya, David berencana untuk membiarkan masalah itu karena itu hanya goresan kecil, dan biaya perbaikan tidak menjadi masalah baginya. Namun, dia tidak berharap bertemu orang yang sombong seperti itu. Baiklah kalau begitu, saya tidak akan membuang energi berdebat dengan orang seperti ini, saya akan menelepon polisi. Suara keras wanita itu menarik banyak orang yang lewat. Saat ini adalah hari libur umum hari buruh, jadi ada banyak mobil di jalan. Ketika mereka melihat sebuah mobil bertabrakan dengan bagian belakang Bugatti Veyron, banyak orang pindah ke area servis untuk mengamati. Apa sih, itu Bugatti Veyron? Mobil itu berharga setidaknya 30 juta. Bahkan pengecatan ulang harus memakan biaya beberapa ratus ribu. Begitu mahal. Karena ini adalah tabrakan dari belakang, BMW harus bertanggung jawab penuh. Bahkan jika mereka menjual BMW mereka mungkin tidak memiliki cukup uang untuk membayar perbaikan. Mendesah. Saya tidak mampu membayar perbaikan untuk mobil mahal seperti itu. Saya akan menghindari mobil seperti ini di masa depan. Hei, hei, hei. Apa yang kalian katakan? Apakah tidak ada di antara kalian yang memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan? Begitu David mendengarnya, dia mengerti bahwa wanita ini hanya di sini untuk berdebat demi berdebat. Tak lama kemudian, polisi lalu lintas tiba di lokasi. Setelah melihat pemandangan dan kamera di area servis, mereka sepakat bahwa BMW harus bertanggung jawab penuh atas tabrakan tersebut. Pada titik ini, pengemudi BMW terdiam. Nah, Nona. Karena mereka sudah setuju bahwa Anda harus bertanggung jawab penuh, saya harus memberitahu Anda bahwa mobil saya adalah Bugatti Veyron edisi terbatas. Hanya ada 8 dari mereka di seluruh dunia, dengan harga resmi 60 juta, meskipun harga pasar sekarang sekitar 80 juta. Ada goresan kecil di bagian belakang, jadi saya kira itu akan menelan biaya setidaknya 1 juta untuk perbaikan. Bagaimana Anda berencana untuk mengkompensasi ini? Petik 2. Penonton yang berkumpul untuk bergosip menghela napas dingin saat mendengar pengakuan David. 80 juta, dan goresan sederhana akan menelan biaya setidaknya 1 juta untuk memperbaikinya. Ini telah menyegarkan pandangan dunia orang banyak. Mereka tidak bisa memahami dunia orang kaya. Apa? Setidaknya 1 juta. Itu tidak mungkin. Itu penipuan. Penipuan. Cari di ponsel Anda dan lihat apakah itu scam atau tidak. Wanita itu mencarinya di ponselnya dan langsung panik saat melihat harganya. Aku tidak punya uang untukmu. Yang bisa kuberikan padamu hanyalah hidupku, bunuh aku. Wanita ini mulai bertindak tanpa malu-malu. Dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu ini sebelumnya. Nona, jika Anda tidak punya uang, saya harus mengajukan surat perintah distrain. Saat itu, rumah dan mobil Anda akan dilelang dan Anda akan ditahan selama 10 hari hingga setengah bulan. Ada pikiran. Kamu, wanita itu terlalu terkejut untuk berbicara, dan kulitnya memucat ketakutan. Namun, kerumunan di sekitar sangat gembira. Mister, bisakah kamu tidak membawa ibuku pergi? Silahkan, saya akan meminta maaf atas nama ibu saya.
Saya akan membayar Anda kembali setelah saya dewasa dan menghasilkan lebih banyak uang, oke? Petik 2. David melihat dan menemukan bahwa seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun telah memeluk kaki celananya tanpa sepengetahuannya. Hei sobat, apakah dia ibumu? David menunjuk wanita itu. Apakah dia baik padamu? Dia adalah. Apakah dia memukulmu? Ibu memukul ketika Ani jahat, tetapi ibu tidak memukul ketika Ani adalah gadis yang baik. Ibumu berhutang banyak padaku. Apakah kamu takut? Aku tidak. Selama saya belajar keras dan menghemat uang ketika saya mulai bekerja, saya akan dapat membayar Anda kembali, Tuan. Apakah kamu punya uang di tangan? Ya, gadis kecil itu mengeluarkan uang $10 dari sakunya dan menyerahkannya kepada David. Aku hanya punya sebanyak ini sekarang. David mengambil $10 itu dan berdiri, lalu berbalik untuk kembali ke mobilnya. Saat dia berjalan, dia berkata, apa yang salah dengan orang-orang saat ini? Mungkin kamu harus belajar dari anakmu sendiri, Dia membuka pintu mobil dan menyalakan mesin, lalu menginjak pedal gas dan melesat pergi. Astaga, apakah dia tidak menginginkan biaya perbaikan? Itu setidaknya $1 juta. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan orang kaya? Ayo pergi. Kita harus melahirkan seorang anak perempuan, maka kita tidak perlu membayar kompensasi bahkan setelah menabrak mobil mewah. Bab 63 Kota Sungai. Pearl mengendarai Porsche 911 kembali ke South River International Residence setelah bekerja. Sebelum dia bisa memasuki gerbang South River International Residence, dia tiba-tiba dihentikan. Pearl melihat dari dekat orang-orang yang menghentikannya dan menemukan orang tuanya, kakaknya Sam, dan 3 orang asing lainnya yang tidak dia kenal. Apa yang mereka lakukan di sini? Pearl segera turun dari mobil. Mo, Dad, Sam, apa yang kalian lakukan di sini? Bagaimana lagi kami mengetahui bahwa Anda benar-benar mengendarai mobil yang bagus dan tinggal di sebuah rumah besar di kota besar sementara kami bekerja sampai mati di rumah. Kata Ibu Pearl, Lee. Bu, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Mobil ini milik bosku. Mutiara menjelaskan. Bosmu, bos Anda mengizinkan Anda mengendarai mobilnya setiap hari. Kenapa kamu? Ya, kenapa bukan orang lain? Bu, bisakah kita bicara di tempat lain? Di mana kalian tinggal? Aku bisa memberimu 2 kamar hotel. Aku tidak pergi kemana-mana. Saya ingin tinggal di dalam. Jangan mencoba membohongiku, kakakmu telah mengawasimu selama beberapa hari terakhir dan dia tahu bahwa kamu telah tinggal di dalam. Kata Lee sambil menunjuk South River International Residence. Bu, itu kediaman bosku. Aku tidak bisa membawa kalian masuk begitu saja. Omong kosong *T. Apa bos? Itu pacarmu? Bukan. Itu sebabnya Anda dapat mengendarai mobilnya dan tinggal di rumahnya. Beraninya kamu melupakan orang tuamu hanya karena kamu menemukan pacarmu. Aku akan mengambil 1 halaman dari buku peraturan keluarga dan memberimu pelajaran. Kata ayah Pearl, Billy sambil mengangkat tongkat kayu ke Pearl. Pearl tidak menyangka ayahnya tiba-tiba memukulnya. Air mata langsung menetes ke matanya karena kesakitan saat tongkat itu mengenai lengannya. Dia merasa dirugikan. Dia telah hidup dengan biaya minimal hanya untuk menghidupi keluarganya dan bahkan membayar biaya hidup Universitas Sam. Dia telah mengirim $20.000 kepada keluarganya setiap bulan, yang pada dasarnya adalah semua uang yang dia hasilkan selama bertahun-tahun. Namun, sekarang dia menjadi sasaran omelan yang buruk. Tetap saja, tidak ada yang bisa dia lakukan karena mereka adalah keluarganya. Dia tidak punya pilihan lain selain membawa mereka berenam ke kediaman internasional. Pearl mengira karena ini adalah hari libur umum, David akan berada di kampung halamannya alih-alih River City. Keenam tamu tercengang ketika mereka memasuki kediaman. Bahkan di televisi pun mereka tidak pernah melihat rumah yang begitu mewah. Seluruh keluarga Minnie terlalu tercengang untuk berbicara. Mereka berpikir bahwa kondisi kehidupan mereka cukup baik dan memandang rendah Warners, yang tinggal di desa. Baru sekarang mereka menyadari betapa tertutupnya pikiran mereka. Orang tua Minnie sekarang memandang Sam dengan gembira, bukannya jijik. Jika saudara perempuannya bisa hidup di tempat yang bagus. Penginapan,
maka Sam sendiri juga tidak akan terlalu jauh. Di sini sangat megah. Mutiara, dekorasi, pemandangan. Tempat ini bahkan lebih mewah dari apa yang kita lihat di televisi, kata Sam sambil berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit. Dia mulai membayangkan bagaimana hidupnya akan hidup di sini setiap hari. Itu adalah rumah yang sangat besar, jadi seharusnya tidak ada masalah untuk menampungnya dan Minnie. Para tamu segera tersadar dari lamunan mereka. Mereka awalnya merasa tidak pada tempatnya di rumah ini tetapi segera merasa lega begitu mereka menyadari bahwa ini adalah rumah putri mereka, dan karenanya merupakan perpanjangan dari rumah mereka sendiri. Pada saat ini, Pearl bertanya, "Jadi, Bu, Ayah, kamu di sini untuk apa?" Billy menunjuk Minnie dan orang tuanya dan memperkenalkan mereka. "Ini Minnie, pacar kakakmu, dan ini orang tua Minnie. Kami berencana untuk mengatur pernikahan saudaramu, jadi beri kami 5 juta untuk membelikannya rumah dan mobil." Petik 2. Pearl ingin menertawakan kekonyolan itu semua. Ayahnya telah menjadi petani sepanjang hidupnya sehingga tidak mungkin dia akan meminta 5 juta dolar secara langsung. Dia mungkin bahkan tidak tahu berapa banyak yang bisa dibeli 5 juta. Jadi, 5 juta itu pastilah ide Sam. "Saya tidak punya uang sebanyak itu," kata Pearl. "Lalu berapa banyak yang kamu rencanakan untuk disumbangkan?" tanya Billy. Dia juga merasa bahwa 5 juta terlalu banyak ketika Sam menyarankan jumlah ini. 1. Saya tidak akan menyumbang 1 sen pun. Bab 64. Apa kau ingin aku memukulmu lagi? Billy meraung. "Kamu bisa mengalahkanku sampai mati, tetapi aku tidak akan memberimu 1 sen pun." Kau gadis terkutuk. Anda mencoba untuk membuat saya marah dan memberi saya serangan jantung, bukan? Saya tidak peduli. Anda akan memberi kami uang apakah Anda suka atau tidak. Billy menunjuk Pearl dan memarahinya. Air mata kemarahan membengkak di mata Pearl saat dia balas berteriak padanya, "Kamu selalu menyukai dia hanya karena dia laki-laki. Anda memberinya yang terbaik yang Anda mampu, sementara saya harus menghasilkan uang sendiri untuk membayar biaya universitas saya. Apa yang telah kamu lakukan untukku? Dia ingin kuliah, tapi kita tidak mampu. Baiklah, saya akan meminjam uang untuknya dan perlahan mengembalikannya dengan menabung sebanyak mungkin dari apa yang saya hasilkan. Saya menghabiskan sesedikit mungkin untuk diri saya sendiri. Apakah Anda tahu kehidupan seperti apa yang saya jalani? Aku bahkan pingsan di tempat kerja karena kekurangan gizi. Pekerjaan saya menjadi lebih baik setelah itu, dan saya hanya menyimpan sebagian kecil dari penghasilan saya untuk biaya hidup. Saya mengirim semuanya kembali ke rumah Anda, jadi apa lagi yang Anda inginkan dari saya? Dan kamu, bocah, apa yang Anda pelajari di universitas? Ya, Anda tidak menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun, dan sekarang Anda menginginkan 5 juta dolar dari saya. Untuk apa Anda membawa saya, ATM? Biarkan saya menjelaskan kepada Anda sekarang, saya tidak akan memberi kalian 1 sen pun mulai sekarang. Petik 2. Pearl telah menyimpan botol ini terlalu lama di dalam. Dia tidak pernah diakui sebagai orang yang berharga di rumah tidak peduli seberapa baik dia tampil, semua karena dia dilahirkan sebagai perempuan, bukan laki-laki. Tidak masalah jika dia mendapat peringkat pertama di setiap ujian, karena orang tuanya tidak akan pernah membiarkan dia mendapat pujian atau pengakuan. Sam, bagaimanapun, dihujani cinta dan perhatian orang tua mereka tidak peduli berapa banyak masalah yang dia sebabkan. Yang harus dilakukan Sam hanyalah memberitahu dia, dan dia akan segera dipukuli. Ketika dia masuk universitas, dia hampir harus putus sekolah karena orang tuanya tidak mau membayarnya. Mereka mengatakan bahwa wanita tidak perlu belajar karena mereka akan menikah, jadi dia mungkin juga mulai bekerja untuk membantu memberi makan keluarga. Jika bukan karena sponsor gurunya dan pekerjaan paruh waktunya, dia mungkin tidak akan bisa lulus pada akhirnya. Sekarang orang tuanya datang untuk meminta 5 juta dolar untuk pernikahan kakaknya. Dari mana dia akan mendapatkan 5 juta? Dia mungkin mendapat promosi, tetapi David tidak pernah mengatakan apa-apa tentang kenaikan gaji. Ledakan tiba-tiba Pearl membungkam semua orang yang hadir. Terutama Lee dan Billy, karena putri mereka yang biasanya penurut tiba-tiba membalas mereka. Mereka terlalu terkejut untuk berbicara sejenak.
Saya tidak peduli. Kami tidak akan meninggalkan tempat ini sampai Anda memberi kami uang. Lee berkata tanpa malu-malu. Jika itu masalahnya, maka aku mungkin juga mengatakan yang sebenarnya. Bos saya mengasihani saya, itu sebabnya dia membiarkan saya tinggal di sini. Apakah Anda tahu berapa harga rumah ini? Pearl tidak menunggu mereka menebak sebelum dia memberitahu mereka jawabannya. 400 juta. 400 juta. Ya Tuhan, mereka tidak memiliki pemahaman tentang berapa 400 juta itu, tetapi itu seharusnya cukup untuk membeli seluruh jalan di kota mereka. Mereka bahkan menolak untuk percaya ketika Sam mengatakan bahwa rumah yang Pearl tinggali menelan biaya setidaknya 50 juta. Tidak mungkin sebuah rumah bisa menghabiskan biaya sebanyak itu. Baru sekarang mereka menyadari bahwa 50 juta terlalu sedikit. Apakah kamu tahu berapa 400 juta itu? Apapun di rumah ini cukup untuk membeli seluruh rumah di rumah. Jika kamu tidak akan pergi, maka aku akan pergi. Jangan salahkan saya ketika penjaga keamanan datang ke sini dan mulai menangkap kalian untuk perampokan. Mendobrak dan memasuki area kelas tinggi seperti ini bisa membuatmu dipenjara sekitar 10 tahun, tahu? Pearl berbalik untuk pergi begitu dia selesai berbicara. Berhenti di sana. Beraninya kau memberontak melawan kami, dasar gadis terkutuk. Billy berdiri untuk memukul Pearl, hanya untuk ditahan oleh Lee. Ayah, sejak saya masih muda, Anda tidak pernah menyebut saya sebagai apapun selain gadis terkutuk, Anda tahu. Tami putrimu. Namun saya kurang berarti bagi Anda daripada para pengemis di luar itu, kata Pearl dengan air mata berlinang. Sam juga kaget. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia memanggil orang tuanya, Pearl akhirnya akan memberinya apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun, segala sesuatunya selalu seperti itu, tetapi hal-hal tidak berjalan sesuai rencana kali ini. Mutiara, kami. Diam. Aku tahu apa yang kamu rencanakan. Anda menelepon ibu dan ayah sehingga saya akan menyerah di bawah tekanan mereka, bukan? Berapa umurmu tahun ini? Ya. Tidak bisakah kamu menghasilkan uang sendiri untuk membayar pernikahanmu sendiri? Pearl kemudian mengabaikan mereka dan berjalan menuju pintu. Yang lain di ruangan itu segera berdiri untuk mengikutinya. Mereka bukan dari kota dan tidak ada orang yang bisa mereka mintai bantuan jika mereka dijebloskan ke penjara selama 10 tahun. Tepat ketika Pearl tiba di ambang pintu, pintu utama terbuka dari luar. Bab 65. Hari sudah gelap saat David tiba di River City. Dia akan tiba jauh lebih awal jika dia tidak ditahan di jalan. Kelelahan, dia kembali ke South River International Residence dan membuka pintu rumahnya. Hanya dia yang melihat Pearl dengan mata memerah hendak pergi. Hah, Nona Mutiara, apa yang salah? Apakah kamu akan keluar? Kemudian dia melihat orang-orang berdiri di belakang Pearl. Siapa mereka? Mutiara merasa sesak saat melihat David. Bukankah dia pulang untuk liburan? Kenapa dia kembali secepat ini? Dan sekarang juga sepanjang masa. Saya minta maaf, Tuan Liddell. Orang-orang ini adalah anggota keluarga saya. Mereka datang mengunjungiku dari rumah, jadi berpikir aku akan membawa mereka ke sini untuk duduk. Saya akan segera menunjukkannya kepada mereka. Mutiara menjawab dengan gugup. Dia takut David akan marah. Siapapun akan marah mengetahui bahwa orang-orang secara acak telah datang ke rumah mereka yang bernilai 400 juta dolar saat mereka keluar. Mau kemana kamu malam-malam begini? Ada banyak kamar di sini, kenapa tidak menginap saja? David bertanya. Pearl telah terlalu memikirkan keseriusan masalah ini. Rumah dimaksudkan untuk ditinggali. Ada banyak kamar di rumah ini, dan pasti bisa menampung 6 tamu ini. David tidak setuju menampung mereka. Tidak apa-apa, Tuan Liddell. Aku sudah mengatur kamar hotel untuk mereka, jadi aku akan. Billy menyela Pearl, kamu pasti pacar gadis terkutuk ini ya. Anda sudah hidup bersama, jadi sebaiknya Anda segera menikah. Kami mungkin hanya keluarga yang tidak penting, tetapi masih ada ritual yang layak untuk dilakukan. Kami tidak meminta banyak, hanya 10 juta dolar, dan sebuah rumah dan mobil untuk saudaramu di River City. Tidak harus terlalu mahal, dan jika Anda mampu membeli rumah yang begitu mahal, saya yakin permintaan ini tidak berarti apa-apa bagi Anda, bukan? Daud tercengang. Gadis sialan.
Apakah dia berbicara tentang Pearl? Ayah macam apa yang memanggil putrinya sendiri seperti itu? Dan dia salah mengira aku pacar Pearl. Tapi mengingat kami tinggal di rumah yang sama, kurasa masuk akal jika orang berpikir kami tinggal bersama. Ah, tidak ada yang menyelesaikan kesalahpahaman ini, kan? Tapi 10 juta dolar, dan sebuah rumah dan mobil di River City. Mengapa dia merasa seperti menjual putrinya? David melirik Pearl tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dada Pearl naik turun dan dia menatap ayahnya dengan ketakutan. Air mata jatuh tanpa henti di wajahnya saat dia berteriak, "Ayah! Berhentilah dengan omong kosong itu." Bagaimana omong kosong itu? Anda sudah tinggal bersama, apa yang tidak jelas di sini? Siapa lagi yang akan menikahimu jika dia tidak menjadikanmu istrinya? Bagaimana Anda mengharapkan kami untuk hidup abadi di rumah? Billy membantah. Pak, saya hanya bos Nona Pearl, saya bukan pacarnya, kata David. Bos macam apa yang tinggal bersama karyawannya? Anda hanya tidak ingin bertanggung jawab, bukan? Tanya Billy. David dibuat terdiam. Bukan hanya kesalahpahaman yang belum terselesaikan, tetapi dia juga menjadikan dirinya target. Menyadari bahwa Billy tidak akan mendengarkan penjelasan apapun yang dia berikan, David tetap diam. Ayah, tolong berhenti bicara. Apakah Anda mencoba untuk mendengarkan saya? Pearl berteriak pada Billy dengan air mata di matanya. Mutiara, ayah hadir di sini. Sam menyela. Dia sangat gembira sekarang. Sekarang ayahnya telah meminta saudara perempuan dan iparnya untuk membelikannya rumah dan mobil di River City. Dia mungkin benar-benar mendapatkan barang-barang itu. Belum lagi 10 juta dolar suatu hari akan menjadi miliknya juga. Begitu dia memiliki rumah, mobil, dan tabungan, dia tidak perlu bekerja sama sekali. Sebaliknya, dia hanya bisa berkeliling dan menikmati pemandangan kota. Minnie dan orang tuanya juga bersemangat. Jika tuntutan Billy dipenuhi, mereka akan dengan senang hati membiarkan putri mereka menikah dengan Sam. Mereka akan pulang dengan bangga jika menantu mereka memiliki 10 juta dolar serta rumah dan mobil di River City. Mutiara melihat ekspresi orang tua dan kakaknya. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah karena menyebabkan rasa sakit dan kekacauannya. Mereka ada di sini hanya demi uang. Jika David kebetulan bangkrut, Pearl tahu keluarganya akan melakukan segalanya untuk membuat mereka putus. Inilah alasannya mengapa mereka begitu siap untuk menjual putri mereka, dan mendapatkan sejumlah besar uang dari David ketika mereka menyadari bahwa dia kaya. Yang mereka pedulikan hanyalah uang. Selama mereka punya uang, apa yang terjadi pada Pearl bukanlah urusan mereka. Pada saat ini, Pearl tiba-tiba mengerti. Sejak dia lahir, dia tidak lagi melakukan suatu metode bagi keluarganya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mutiara tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan kecuali dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa keluarga adalah yang paling penting, jadi dia hanya meninggalkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk dirinya sendiri dan mengirim sisanya kembali ke rumah. Pada saat inilah dia menyadari bahwa dia hanyalah sepotong plankton di laut, tanpa tujuan dan tempat asalnya. Hatinya menjadi dingin. Tanpa kata pun, Pearl berbalik dan berjalan ke lift. Yang dia inginkan hanyalah meninggalkan tempat ini. David bisa merasakan ada yang tidak beres dengan masalah, jadi dia segera mengikuti dan masuk ke dalam lift tepat saat pintu hampir tertutup. Setelah mereka berdua pergi, Sam dan yang lainnya berbagi pandangan bingung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah juga karena itu bukan milik mereka. Ancaman Pearl berhasil, karena mereka tidak ingin dikira pencuri dan dijebloskan ke penjara. Bab 66 Taman di River City. David dan Pearl sedang duduk di tepi sungai. Pearl memberitahu David tentang apa yang telah dialaminya selama lebih dari 20 tahun. David mendengarkan dengan tenang dan tidak berbicara. Liddell, bukankah aku bodoh? Saya memberi mereka apapun yang mereka inginkan. Jika saya tidak punya uang, saya hanya akan meminjamkannya dari orang lain dan menabung untuk membayar kembali pinjaman itu, tanya Pearl setelah selesai. Nona Pearl, Anda tidak bodoh. Kamu terlalu sentimental. Semakin banyak Anda memberi, semakin mereka menerima begitu saja, kata David setelah merenungkannya. Mungkin,
Tetapi saya telah memutuskan untuk hidup untuk diri saya sendiri selama beberapa dekade berikutnya setelah saya menjalani 20 tahun pertama untuk mereka. Nona Pearl, tolong undang orang tuamu ke hotel untuk makan malam besok. Aku harus melakukan sedikit sesuatu karena mereka sudah sejauh ini. Jika Anda butuh uang, pergi saja ke Departemen Keuangan dan ambil. Apapun keputusan yang Anda buat, saya akan mendukung Anda, kata Daud. Terima kasih, Tuan Liddell. Pearl menangis saat dia bersandar ke pelukan David. Dia pikir David akan memandang rendah dirinya karena dia memiliki keluarga seperti itu, tetapi dia tidak keberatan sama sekali. Dia tidak tahu bahwa orang tua David telah meninggal ketika dia masih kecil, dan hidupnya bersama Paman Trace tidak jauh lebih baik daripada hidupnya. Namun, dia memiliki Bibi Diana dan Bibi Sally, yang menyayanginya. Pearl tidak punya siapa-siapa, jadi hatinya sakit untuknya. Dia memiliki kepentingan terbaik keluarganya di hati tetapi akhirnya menemukan bahwa mereka hanya menggunakannya sebagai alat untuk menghasilkan uang. Nona Mutiara, menangis semua yang Anda inginkan. Anda akan merasa lebih baik menangisi semuanya, kata David sambil menepuk punggung Pearl. Pearl menangis dalam pelukan David selama sekitar setengah jam sebelum bangun. Dia malu melihat area dada pakaian David basah oleh air matanya. Liddell, maafkan aku. Aku membasahi pakaianmu. Tidak apa-apa, Nona Mutiara, ayolah. Ayo kembali. Keduanya kembali ke South River International Residence. Mereka segera menyadari Sam dan yang lainnya telah pergi. Liddell, aku akan pergi mencari mereka. Pearl ingin pergi setelah selesai. Namun, David menghentikannya. Nona Pearl, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan hidup untuk diri Anda sendiri mulai sekarang? Anda harus belajar mengatakan tidak. Mereka akan menjadi lebih berani jika Anda pergi ke mereka sekarang. Apalagi mereka sudah dewasa. Tidak ada yang akan terjadi pada mereka. Baiklah. Selamat malam, Tuan Liddell. Pearl memasuki kamarnya begitu dia mengatakan ini. Dia pikir David benar. Karena dia ingin hidup untuk dirinya sendiri, dia harus belajar untuk mengatakan tidak. David berbaring di tempat tidur. Dia melihat panel sistem di depannya. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,999.968.654.625.465 $. Tubuh, 50 cukup kuat plus. Pikiran, 50 cukup kuat plus. Keahlian, mengemudi 10 ahli plus. Keterampilan piano 10 ahli plus. Menyanyi 10 ahli plus. Menulis lirik 10 ahli plus. Komposisi lagu 10 ahli plus. Poin mewah, 190. Dia memiliki 190 poin yang tersisa. Dia ingin memperbaiki dirinya dengan cepat. Mengambil keputusan, dia menghabiskan 50 poin mewah di tubuhnya. Kolom tubuh berubah dari 50 menjadi 100. Tiba-tiba, David merasa panas di sekujur tubuhnya. Seolah-olah semut merangkak di ototnya. Dia merasa sakit. Perasaan itu berlangsung selama 5 menit penuh sebelum menghilang. David merasa seperti baru saja keluar dari air saat air itu meresap ke dalam kulitnya. Kemudian, dia dengan tenang menghabiskan 50 poin mewah lagi di pikirannya. Kepalanya langsung terasa mengantuk. Seolah-olah dia sedang mabuk. David memejamkan mata dan berbaring diam di tempat tidur. Beberapa menit kemudian, David merasa sadar. Dia membuka matanya. Penglihatan saya tampaknya telah meningkat pesat. Dulu dia agak picik. Namun, dia sekarang bahkan bisa melihat seekor nyamuk di langit-langit setinggi 3 meter. Tidak hanya dia bisa melihatnya, dia juga bisa melihat kaki mana yang digerakkan nyamuk. Betapa menakjubkan. David dengan cepat melihat ke panel. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,999.968.654.465.465 $. Tubuh, 100 maksimum. Pikiran, 100 maksimum. Keterampilan, mengemudi, 10 ahli plus. Keterampilan piano, 10 ahli plus. Menyanyi, 10 ahli plus.
menulis lirik 10 ahli plus, komposisi lagu 10 ahli plus. Poin mewah, 90. Tubuh dan pikirannya telah mencapai 100 poin, dan mereka tampaknya telah mencapai batas maksimum. Bahkan, tanda plus telah menghilang. Apakah itu berarti saya tidak dapat meningkatkannya lagi? Tidak mungkin. Saya tidak bisa mengupgrade mereka begitu cepat. Uangku masih banyak. Apa yang bisa saya gunakan untuk titik mewah? Meningkatkan keterampilan. Aku bahkan tidak bisa menambahkan 18 pukulan menjinakkan naga. Apa yang akan saya lakukan dengan itu? Kamu tahu apa? Lupakan. Saya akan mengerjakannya nanti. Dia merasa sistemnya tidak sesederhana itu. David terbangun dengan perasaan lengket. Dia pergi ke kolam renang. Nona Pearl seharusnya sudah di tempat tidur sekarang. Apa-apaan? Saya akan telanjang dan melompat ke kolam. Luar biasa. Dia berenang 2 putaran dan membersihkan diri. David keluar dan mengamati tubuhnya. Tidak ada perubahan dan tidak ada otot yang menonjol. Namun, David merasakan kekuatan ledakan di tubuhnya. Dia punya firasat dia bisa membunuh seekor sapi dengan 1 pukulan. Bab 67. Pagi selanjutnya. Kantor Ketua Golden Leaf Hotel. Nona Pearl, saya berencana untuk mendirikan perusahaan investasi bernama Islik International, tetapi saya tidak punya waktu. Jadi, saya membutuhkan seseorang yang saya percaya untuk membantu saya mengatur tim saya. Saya harap Anda dapat membantu saya. Petik 2. Liddell, aku takut aku akan gagal. Mutiara menjawab dengan ragu. Dia ingin melakukannya, tetapi dia takut dia tidak cukup mampu dan akan menghancurkan rencana besar David. Nona Pearl, Anda mampu. Anda harus melampaui hotel kecil ini. Anda harus keluar dan melihat dunia. Saya akan mencobanya. Pergi untuk itu. Dukungan terbesar yang dapat saya berikan kepada Anda adalah sumber daya keuangan yang tidak terbatas. Kami akan mempekerjakan siapapun yang Anda pikir saya mampu. Jika seseorang menawarkan $1 juta, kami akan menawarkan 5 juta, atau bahkan 10 juta. Kami tidak takut mengeluarkan uang selama itu bagus. Oke, kapan saya harus mulai? Lebih cepat lebih baik. Kalau begitu aku akan mulai besok. Tentu, panggil orang tuamu. Kita akan makan bersama. Setelah kejadian semalam, David mengira Pearl telah berubah. Dia dulu optimis dan ceria. Sekarang, dia berubah menjadi wanita bisnis yang kejam. Sejujurnya, David masih menyukai Pearl tua, yang kadang-kadang memberinya sedikit godaan yang tidak disengaja. Namun, tidak ada cara lain. Orang akan berubah setelah mengalami hal-hal tertentu. Di sisi lain, Billy dan yang lainnya tinggal di hotel biasa. Di pagi hari, semua orang berkumpul dan menunggu Billy memutuskan apa yang harus dilakukan. Ayah, apa yang akan kita lakukan hari ini? Tanya Sam. Apa yang kita lakukan? Kita akan langsung ke hotelnya dan menemukannya. Tapi bagaimana jika kakakku tidak ingin melihat kita? Dia tidak ingin melihat kita. Saya melahirkannya dan membesarkannya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak mau mengakui ayahnya sendiri sekarang karena dia menjalani kehidupan yang baik. Lalu aku akan membuat keributan di tempat kerjanya sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan rekan-rekannya. Ya, ayo lakukan itu. Tidak mudah untuk menyingkirkan kita sekarang setelah dia dewasa. Lee menimpali. Keluarga Minnie tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka masih berharap Sam bisa mendapatkan bantuan Pearl. Bagaimanapun, itu terkait dengan masa depan putri mereka. Rombongan sedang menuju ke Golden Leaf Hotel, tempat Pearl bekerja, ketika Pearl menelepon dan meminta mereka pergi ke hotel untuk makan malam. Ayah, tampaknya Pearl telah berkompromi. Kita akan mendapatkan rumah dan mobilnya. Kata Sam senang. Minnie juga senang. Apa yang menjadi milik Sam adalah miliknya. Dia akan memiliki mobil mewah juga. Billy juga tersenyum dan berkata, lihat dirimu. Kakak ipar Anda adalah seorang pengusaha kaya yang tinggal di sebuah rumah senilai ratusan juta dolar. Dia tidak bisa menangani hotel sebesar itu sendirian. Bukankah Anda mengatakan Pearl adalah manajer? Minta dia untuk memberi Anda pekerjaan pengawasan. Petik 2. Ya, dia adalah manajer umum. Dia memegang kekuasaan paling besar selain David.
Aku akan memintanya untuk mengatur pekerjaan untuk Minnie dan aku. Minta adikmu untuk mengaturmu dengan pekerjaan pengawasan dan menempatkan Minnie yang bertanggung jawab atas uang itu. Dengan begitu, kami dapat mencegah saudara iparmu berselingkuh dengan semua uangnya, dan kalian berdua bisa sedikit membantu adikmu, kata Lee. Dengan itu, mereka dengan senang hati menuju ke Golden Leaf Hotel. Setibanya di hotel, pelayan membawa mereka ke kamar pribadi nomor 1. David dan Pearl sudah duduk di dalam, dan hidangan sudah disajikan. Melihat semua makanan lezat di atas meja, mereka menelan sedikit. Mereka hanya melihat raja-raja di TV makan makanan yang begitu enak. Mereka tidak pernah berharap diri mereka bisa makan makanan seperti itu juga. Paman dan Bibi, kamu telah menempuh perjalanan jauh. Aku akan mentraktirmu makan hari ini. Bantulah dirimu sendiri. Saya akan meminta dapur untuk membuat lebih banyak jika itu tidak cukup, kata David. Terima kasih, David. Sam duduk dan membantunya menyiapkan makanan, dan beberapa orang lainnya mengikuti. Lobster ini enak. Minnie, coba beberapa ini. Ibu dan ayah, makanlah lobster ini juga. Mengapa kepiting ini begitu besar? Bu, ini kepiting raja. Ini mahal gila. Harganya masing-masing ribuan dolar. Apa ini? Ini hitam dan meleleh di mulut Anda. Rasanya sangat enak. Ini kaviar. Ini lebih mahal. Ini abalon. Aku juga tidak tahu. Yang ini rasanya lebih enak. Sementara mereka menikmati makanannya, David bangkit dan berkata, Paman dan Bibi, luangkan waktumu dan nikmati makanannya. Aku harus pergi. Jika makanannya tidak cukup, minta Nona Pearl untuk memberitahu dapur untuk membuat lebih banyak. Petik 2. David, Anda bisa pergi. Sam menjawab dengan seteguk makanan. David pergi, mengetahui bahwa Pearl memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada keluarganya. Dia tidak ingin berada di sana untuk mengganggu keputusannya. Dia akan mendukung keputusan apapun yang dia buat. Beberapa saat setelah David pergi, Pearl berbicara. Kemasi barang-barangmu dan pulanglah setelah selesai makan. Saya akan mentransfer uang Anda tepat waktu setiap bulan. Mutiara, aku tidak ingin kembali lagi. Mengapa Anda tidak mengatur pekerjaan untuk saya di sini? Kata Sam. Mutiara memikirkannya. Akan lebih baik jika Sam bisa bekerja di sana, jadi dia berkata, berikan saya ijazah universitas Anda, dan saya akan melihat posisi mana yang cocok untuk Anda. Sam tiba-tiba berhenti berbicara, dan ruangan menjadi sunyi. Pearl terus menatap Sam. Sam merasa sedikit gugup. Dia takut pada Pearl sebelumnya, tetapi tidak seperti sekarang. Tatapan Pearl membuatnya bergidik. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berkata, "Yah, Pearl, aku tidak kuliah." "Oh, Anda tidak pergi ke universitas. Apa yang terjadi dengan uang yang saya tabung untuk mengirim Anda ke universitas?" Tanya Pearl setelah menarik napas dalam-dalam. "Yah, aku kehilangan uang perjudian saat itu, jadi aku terpaksa berbohong padamu dan mengatakan bahwa aku diterima di universitas," kata Sam dengan bergidik. "Jadi seluruh keluarga berkonspirasi untuk menipuku. Saya berhemat dan menabung bahkan dengan mengorbankan kesehatan saya sehingga saya pingsan di tempat kerja, dan Anda menggunakan uang yang saya tabung untuk melunasi hutang judi Anda. Kakak, kami tidak punya pilihan lain. Para penagih utang itu bilang mereka akan memenggal tanganku jika aku tidak membayarnya. Ibu dan ayah tidak punya pilihan selain berbohong padamu. Pearl, saya tahu saya salah, tetapi saya telah mengubah cara saya dan tidak pernah berjudi sejak itu," jelas Sam. "Saya bisa bersaksi untuk itu. Semi memang berubah. Selali." Pearl menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berusaha keras untuk menenangkan amarahnya. Bab 68. Pearl menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berusaha keras untuk menenangkan amarahnya. "Baik-baik saja maka, Anda bisa mulai dari bawah sebagai pelayan." Petik 2. Mutiara, saya tidak ingin menjadi pelayan. Beri aku pekerjaan pengawasan dan tempatkan Minnie bertanggung jawab atas uang itu. Dengan cara ini, kita bisa mencegah David berselingkuh saat dia punya uang. Aku berjanji akan melaporkan semua yang dia lakukan padamu. Ibu menyuruh kami membantumu, kata Sam dengan berani. Mutiara tertawa karena marah. Pekerjaan pengawasan.
Menempatkan dia bertanggung jawab atas uang itu. Bantu aku. Mereka mencoba merampok David. Apakah mereka juga berpikir bahwa hotel ini akan menjadi milik keluarga Warner di masa depan? Beraninya mereka berpikir seperti itu. Kamu ingin bertanggung jawab atas uang itu. Apakah Anda tahu berapa pendapatan bulanan? Apakah Anda tahu berapa banyak makanan ini? Biarkan aku memberitahu Anda. Makanan ini berharga $1 juta, dan pendapatan tempat ini hampir $1 miliar sebulan. Apakah Anda pikir Anda bisa mengaturnya? Petik 2. Mutiara selesai berbicara. Semua orang berhenti makan. Mereka menatapnya dengan mata terkejut. $1 juta untuk sekali makan. Itu gila. Mutiara, berapa banyak, kau bilang kita makan ini untuk apa? Sam menelan makanannya dan berbisik. Makanan ini menelan biaya total $1 juta. Kerumunan itu terdiam untuk waktu yang lama. Setelah soknya hilang, Lee berkata, apakah Anda menghasilkan uang sebanyak itu setiap bulan? Sepertinya seleramu bagus. Maka kita tidak akan kembali. Kami telah bekerja keras seumur hidup. Saatnya menikmati. Karena kamu sangat kaya, ayo berikan Semi rumah dan mobil agar dia bisa menikah dan menetap, tambah Billy. Pearl memandang keluarga itu, tak bisa berkata-kata. Mereka semua sama. Dia sedih bahwa dia dilahirkan dalam keluarga seperti itu. Dia berpikir untuk membantu mereka sebanyak mungkin karena mereka adalah keluarga. Namun, sekarang dia hanya ingin pergi. Dia tidak ingin melihat orang-orang ini lagi. Bantu dirimu untuk makanan. Aku akan keluar sebentar. Pearl bangkit dan pergi setelah berbicara. Dia berkecil hati. Seluruh keluarganya telah bersekongkol untuk menipunya. Mereka mengambil uang yang dia simpan untuk melunasi hutang judi Sam. Jika mereka dapat memberikan apa yang mereka inginkan hari ini, mereka akan meminta lebih banyak besok. Mereka tidak akan pernah puas dan bersyukur. Yang mereka lakukan hanyalah mengambil. Dia tidak ingin melihat orang-orang ini lagi. Kerumunan terus makan. Akan sia-sia untuk tidak makan makanan ini seharga $1 juta. Pada saat yang sama, Phil pergi ke kantor ketua. David sedang bermain dengan ponselnya karena bosan. Hai, Nona Pearl, mengapa Anda naik ke atas begitu cepat? Liddell, aku ingin pergi dan tidak pernah melihat mereka lagi. Kata Mutiara. Apakah kamu ingin pergi sekarang? Bagaimana dengan mereka? Haruskah saya memberi mereka uang? Tanya David. Dia curiga keluarga Pearl telah mengatakan sesuatu yang menyakitkan padanya yang menyebabkan dia bereaksi begitu keras. Karena Pearl telah mengambil keputusan, dia akan mendukungnya. Tolong jangan. Itu tidak akan pernah berakhir jika Anda memberi mereka sesuatu. Mereka tidak akan pernah puas. Lalu haruskah aku mengabaikan mereka? Ya, abaikan mereka. Jika mereka menyebabkan masalah di hotel, laporkan saja ke polisi dan masukkan ke kantor polisi selama 2 hari. Baik-baik saja maka, kemana Anda berencana untuk pergi dulu, Nona Pearl? Petik 2. Tanda hubung. Aku akan pergi ke Springfield. Ini adalah kota metropolitan kelas dunia dengan banyak orang berbakat, dan saya memiliki teman sekamar universitas di Springfield yang dapat saya mintai bantuannya. Oke, semoga perjalanan Anda lancar, Nona Pearl. Saya akan menjamu Anda makan malam perayaan ketika Anda kembali. Petik 2. Terima kasih, Tuan Liddell. Billy dan yang lainnya tidak tahu bahwa Pearl baru saja pergi ke Springfield. Mereka sudah makan banyak tetapi tidak tahan berpisah dengan makanan lezat seharga $1 juta. Dengan demikian, mereka akhirnya menghabiskan 3 jam makan. Bab 69 kelompok itu meninggalkan kamar pribadi setelah selesai makan, dan mereka dibawa ke kantor ketua oleh pelayan. Adik iparku tersayang, di mana adikku? Tanya Sam. Jangan panggil aku kakak iparmu. Sudah kubilang, Nona Pearl dan aku hanya rekan kerja. Kami tidak pernah keluar dari barisan, dan aku masih pelajar. Bagaimana aku bisa menjadi saudara iparmu? Jawab Daud. Kelompok itu saling memandang. Sesuatu terasa tidak benar. Itu bukan masalah sebelumnya, tapi sekarang mereka tidak bisa menemukan ini. Yah, Tuan Liddell, di mana adikku? Tanya Sam lagi. Kakakmu sudah pergi. Kamu harus pulang setelah selesai makan. Jawab Daud. Dia pergi.
Kita akan pergi mencarinya. Ketika saya mengatakan dia pergi, saya tidak bermaksud meninggalkan hotel, tetapi River City. Ini surat pengunduran diri Nona Pearl. Lihatlah dirimu sendiri. David menyerahkan selembar kertas kepada Sam setelah mengatakan itu. Apakah dia mengundurkan diri? Kelompok itu terkejut. Sesuatu sepertinya tidak benar. Sam menarik dan melihat bahwa itu memang surat pengunduran diri dari Pearl. Liddell, kenapa adikku mengecewakan diri? Bagaimana saya menempatkan ini? Nona Pearl berpikir Anda akan terus mengganggunya jika dia bekerja di sini. Dia tidak bisa memenuhi persyaratanmu, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi, jawab David. Kemana perginya adikku? Aku tidak tahu. Aku pikir dia pergi mencari teman sekamar universitasnya. Lee dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Pearl. Maaf. Nomor yang Anda tuju tidak tersedia. Maaf. Tidak. Oh tidak. Lee menjatuhkan diri ke tanah. Apakah Anda bersekongkol dengan kunci pas itu untuk membodohi kami? Aku beritahu kamu, kami tidak akan pergi kecuali dia keluar. Billy berkata kepada David dengan wajah penuh amarah. Pak, jangan kehilangan kesabaran di sini. Aku tidak memaksa putrimu untuk pergi. Kaulah yang melakukan itu. Apa perjanjian denganku? Ini akan menjadi kesalahanmu jika kamu membuat ulah di sini. Saya tidak peduli. Saya tinggal di sini kecuali dia keluar. Lagi pula saya bisa menikmati makanan enak dan minuman enak. Billy tetap bergeming. Tuan, saya mentraktir Anda makanan terbaik di hotel demi dia ketika Nona Pearl masih di sini. Makanan ini berharga jutaan dolar. Tapi aku tidak perlu mengucapkan salam kepadamu lagi sekarang setelah dia pergi. Saya akan melaporkan ke polisi jika Anda membuat ulah di sini. Jangan salahkan saya karena merusak reputasi Anda jika Anda dikurung selama beberapa waktu. Kata David pelan. Benar saja, mereka ketakutan begitu David mengatakan itu. Bagaimanapun, David adalah orang yang hebat di mata mereka. Jangan sampaikanku. Aku beritahu kamu. Aku sudah hidup lama. Tidak ada yang membuat takut, kata Billy. Meskipun dia berkata demikian, suaranya gemetar menunjukkan kegelisahan di hatinya. Tuan, bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Saya tahu sedikit tentang situasi Nona Pearl. Dia juga anak Anda, tetapi mengapa Anda memperlakukannya dengan sangat berbeda? Jika Anda memperhatikan Nona Pearl, dia tidak akan pergi hari ini. Nona Pearl menangis ketika dia pergi. Dia bilang dia telah membayarmu untuk membesarkannya ketika dia pergi. Dia tidak ingin melihatmu lagi. Anda mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Billy merasakan gelombang kemarahan memenuhi dadanya dan hampir pingsan saat mendengar apa yang dikatakan David. Lee dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Billy. Sam juga merasakan dengungan di kepalanya. Masa depan cerah yang dia bayangkan telah hilang. Bab 70. Orang tua Minnie menarik Minnie untuk pergi. Mereka tidak ingin bersantai dengan Billy. Bagaimana jika mereka benar-benar ditangkap? Minnie, teriak Sam. Minnie berbalik dan menatap Sam dengan sedih. Untuk apa kamu melihat pecundang ini? Mereka memiliki kesempatan yang bagus. Tapi mereka hanya harus memaksa Pearl pergi. Lihat situasi sekarang. Mereka tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Dengan kemampuannya, kapan dia bisa membeli rumah dan mobil? Ayo, cepat pulang bersamaku. Putuskan hubunganmu dengannya. Saya akan memperkenalkan Anda kepada seseorang yang lebih baik, kata Bu Fuller dengan galak sambil menarik Minnie. Sam malah merasa seperti jatuh ke neraka dari surga. Billy dan Lee juga merasakan darah mereka mendidih saat menelan mereka. Jika Pearl mengubah informasi kontaknya, di mana mereka akan ditempatkan? Pearl telah mengirimi mereka uang setiap bulan selama bertahun-tahun, jadi itu sudah menjadi kebiasaan. Mereka sudah lama tidak bekerja. Mereka membuat iri semua orang di desa, membesarkan anak perempuan yang baik dan memiliki uang untuk dibelanjakan tanpa bekerja. Bagaimana jika mereka tiba-tiba terputus secara finansial? Apakah mereka harus kembali ke masa lalu, keluar di pagi hari dan pulang di malam hari, bekerja keras setiap hari? Apa yang akan memikirkan desa tentang keluarga itu? Pasangan tua itu menyesalinya ketika mereka memikirkan hal itu. Mereka senang tinggal di rumah saja. Mereka bisa menghabiskan hari hanya bermain poker dan berjalan-jalan. Itu semua salah si Pang itu Sam.
Jika bukan karena dia, mereka masih akan bersenang-senang di rumah. Sekarang, bagus. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Pasangan tua itu tidak memikirkan betapa kasarnya mereka memperlakukan Pearl sejak dia masih kecil. Mereka hanya menyesal mendengarkan Sam dan datang jauh-jauh ke sini. Tentu saja mereka benar. Jika mereka tinggal di rumah, Pearl masih akan mengirimi mereka uang dalam jumlah yang sama tanpa kurang 1 sen pun. David duduk dengan tenang di sofa saat dia melihat reaksi keluarga. Dia bisa saja membayar untuk menyingkirkan mereka. Bahkan jika mereka telah meminta sejumlah uang yang gila, David mampu membelanjakannya. Namun, David tidak mau membayar mereka. David menemukan keajaiban bahwa Pearl tidak meninggalkan dirinya dengan latar belakang keluarga seperti itu, dan itu membuatnya terkesan. Mutiara memiliki sosok yang baik dan ketampanan. Dia tidak lebih buruk dari Trikampus Beles of SRU. Dia bahkan memiliki kedewasaan yang bahkan lebih menarik bagi pria. Dia mengetahuinya dengan baik. Dia bekerja di tempat yang mewah seperti Golden Leaf Hotel dan berhubungan dengan pengusaha kaya sehingga akan sangat mudah jika dia memberikan segalanya untuk mendapatkan uang. Pak, jika Anda masih tidak percaya, Anda bisa menunggu di pintu masuk hotel setiap pagi untuk melihat apakah Nona Pearl akan masuk kerja. Tentunya dengan kondisi yang tidak mempengaruhi operasional hotel. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda wajah. Itu saja yang harus saya katakan. Anda boleh pergi. Kelompok itu pergi dengan sedih. David tidak tahu apakah mereka akan segera pulang atau menunggu. Namun, itu tidak ada lagi secara teknis. Beberapa hal tidak akan dihargai sampai mereka hilang. Mungkin mereka pada akhirnya akan menyadari betapa baik Nona Pearl setelah kehilangan dukungan dan putus asa untuk sementara waktu.